Sekarang kita akan kenalan sama suku retail. Apa sih suku retail itu? Suku retail adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia sebagai instrumen investasi yang aman, mudah terjangkau, dan menguntungkan. Suku retail itu buat apa sih? Kalian tahu ini? Semuanya dibiayai dari suku negara. Jadi, suku retail digunakan untuk membiayai APBN, memperluas basis investor, diversifikasi investasi, pengembangan keuangan syariah, dan stabilitas keuangan domestik. Apa nih bedanya suku retail sama investasi lainnya? Kita akan belajar karakteristiknya dulu. Karakteristiknya, untuk WNI, menggunakan prinsip syariah, tenornya 3 tahun, imbalan tetap per bulan, dan mulai dari 1 juta. Dari bentuk imbalannya, suku retail berupa imbalan tiap bulan, deposito berupa bunga, saham berupa dividen, dan reksadana berupa kenaikan nilai aktiva bersih. Masa jatuh temponya gimana? Untuk suku retail, reksadana, dan saham ada masa jatuh temponya, sedangkan untuk deposito tidak ada. Suku retail 100% dijamin oleh pemerintah. Deposito dijamin pemerintah maksimal 2 miliar, saham dan reksadana tidak dijamin pemerintah. Beneran nih pakai prinsip syariah. Suku retail dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur masyir atau judi, gharar atau ketidakjelasan, dan riba, serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Oh iya, suku retail juga menggunakan akad ijarah aset to be lease yang mengacu pada fatwa DSN MUI. Objek ijarahnya sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian objek ijarah sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan objek dilakukan pada masa yang akan datang. Sekarang kita jalan-jalan ke Indonesia dulu yuk. Kita mau tunjukin ini semua. Dan tentunya masih banyak lagi dong yang bisa dibiayai dari suku negara. Ini dia di antaranya. Nah, selanjutnya kalian akan ditemani oleh salah satu milenial bernama Sri. Let's go! Berhubung kalian sudah paham mengenai apa sih suku retail itu, sekarang kita akan membahas mengenai mengapa kita memilih suku retail. Melalui investasi suku retail, pemerintah menawarkan kesempatan secara langsung kepada warga negara Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional. Hasil investasi suku retail akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menjadi investasi untuk merekat jalinan kebangsaan menuju bangsa yang mandiri.
Kalian pasti sering dengar kan kalimat seperti ini. Jangan tanya apa yang sudah negara berikan untuk kamu, tapi apa yang sudah kamu berikan untuk negara. Nah, sekarang kita bisa bantu negara lewat sukuk retail loh. Mantep kan? Kemudian, apa sih keuntungan sukuk retail seri SR013? Yang pertama, aman. Karena dijamin 100% oleh negara, yaitu UU SBSN dan UU APBN. Yang kedua, mudah dan terjangkau, karena menggunakan sistem online dengan minimum pembelian Rp1.000.000. Kemudian yang ketiga adalah menguntungkan, karena imbal hasil lebih tinggi dari deposito dan pajak hanya sebesar 15% dibanding deposito sebesar 20%. Keempat, membangun negeri, karena hasil penerbitan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur dan pembangunan. Yang kelima adalah sesuai kebutuhan. Maksudnya, jangka waktu investasi 3 tahun sesuai dengan kebutuhan perencanaan keuangan, serta dapat dijual sebelum jatuh tempo atau tradable. Yang keenam adalah sesuai syariah. Maksudnya, penerbitan sukuk negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mendapat opini syariah dari DSN MUI. Selain keuntungan, kenali juga potensi risiko yang ada di sukuk retail. Yuk kita simak. Pertama, resiko gagal bayar atau default risk. Risiko gagal bayar adalah ketidakmampuan penerbit untuk membayar kupon atau mengembalikan pokok obligasi. Risiko ini hampir tidak ada di sukuk retail karena pembayaran pokok dan imbalan sukuk retail dijamin penuh oleh negara. Yang kedua adalah risiko likuiditas atau liquidity risk. Risiko likuiditas adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo, pemilik sukuk retail yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual sukuk retail di pasar sekunder pada tingkat harga pasar yang wajar. Nah, untuk mitigasi risiko likuiditas atau liquidity risk, investor dapat menjual melalui mitra distribusi atau bank dan lembaga keuangan lainnya dengan mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Yang ketiga adalah resiko pasar atau market risk. Resiko pasar adalah potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan penurunan harga sukuk retail di pasar sekunder. Kerugian atau capital loss dapat terjadi apabila investor menjual sukuk retail di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya. Untuk resiko pasar atau market risk, mitigasinya yaitu apabila harga sukuk retail di pasar sekunder sedang mengalami penurunan, maka sebaiknya jangan dijual terlebih dahulu ya. Kemudian, apabila kita ingin menjadi salah satu investor, apakah ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi? Untuk menjadi salah satu investor, tentu saja memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain yaitu merupakan seorang warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan adanya EKTP. Dengan kata lain, usia harus di atas 17 tahun. Gimana? Apakah sudah tertarik untuk investasi sukuk retail? Oh iya, Sri nemenin sampai sini dulu ya. Tenang, selanjutnya masih ada penjelasan yang gak kalah seru kok. See you! Apakah kalian tahu bahwa pemerintah telah menerbitkan sukuk retail seri terbaru? Sejak Agustus kemarin, pemerintah telah menerbitkan sukuk retail terbaru dengan seri SR013. Yuk, mari kita mengenal lebih jauh tentang sukuk retail SR013 ini. Sukuk retail SR013 merupakan seri sukuk retail ke-13 yang akan diterbitkan oleh pemerintah kepada individu WNI yang telah dijamin 100% oleh negara dan sesuai dengan syariat Islam. Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui mengenai SR013 ini. Yang pertama, diterbitkan oleh pemerintah RI melalui perusahaan penerbit SBSN Indonesia. Yang kedua, diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat. Pembelian hanya bisa dilakukan pada periode penawaran pada tanggal 28 Agustus sampai 23 September 2020 dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder mulai tanggal 11 Desember 2020.
Penetapan hasil penjualan akan dilakukan pada tanggal 28 September 2020 dan settlement dilakukan pada tanggal 30 September 2020. SR013 ini memiliki tenor 3 tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 10 September 2023 dan menawarkan tingkat imbalan atau kupon tetap sebesar 6,05% per tahun. Seri SR013 memiliki minimal pemesanan sebesar 1 juta hingga maksimal pemesanan sebesar 3 miliar. Selanjutnya, pembayaran kupon pertama akan dilakukan pada tanggal 10 November 2020. SR013 diterbitkan menggunakan akad ijarah aset to be list dengan cara book building dan memiliki underlying aset atau aset dasar berupa BMN dan proyek APBN tahun 2020. Bagaimana caranya kita berinvestasi SR013 ini? Terdapat 4 langkah mudah dalam berinvestasi SR013 ini. Yang pertama diawali dengan registrasi, kemudian dilanjutkan dengan pemesanan, dilanjutkan lagi oleh pembayaran, dan nantinya akan diakhiri dengan konfirmasi. Saat proses registrasi, nantinya calon investor akan memasukkan data yang diperlukan seperti data diri, nomor Single Investor Identification atau SID, nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga melalui sistem elektronik yang sudah disediakan oleh mitra distribusi. Setelah registrasi berhasil, calon investor melakukan pemesanan SR013 dengan sebelumnya telah membaca ketentuan yang ada. Pemesanan hanya dapat dilakukan pada saat masa penawaran terjadi. Setelah pemesanan diverifikasi, calon investor akan mendapatkan kode pembayaran yang nantinya digunakan untuk penyetoran dana investasi melalui bank persepsi dalam batas waktu yang ditentukan. Setelah pembayaran berhasil, calon investor akan memperoleh nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN dan notifikasi completed order, serta akan memperoleh alokasi SR013 pada tanggal settlement atau penerbitan. Sekarang, mari kita coba melakukan simulasi perhitungan dari keuntungan investasi SR013 ini. Mirna, sebagai seorang milenial, memiliki tabungan sebesar 10 juta yang nantinya akan digunakan untuk membeli sukuk seri terbaru SR013 dan tidak akan dijual sampai tanggal jatuh tempo. Pertama-tama, kita mencari imbalan per bulan yang akan diterima dengan cara tingkat imbalan dikalikan dengan jumlah uang yang diinvestasikan dikalikan seper 12 tahun, hasilnya sebesar 50.416. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari imbalan per bulan setelah dikenai pajak dengan cara 50.416 dikurangi dengan pajak yang dikenakan sebesar 15% dan hasilnya Rp42.854. Langkah selanjutnya, kita menghitung total seluruh imbalan selama 3 tahun dengan cara mengalihkan 42.854 dikalikan dengan 36 bulan atau 3 tahun, hasilnya 1.542.744. Jadi, total pendapatan yang diterima Mirna sebesar 10 juta ditambah dengan 1.542.744, hasilnya 11.542.744 rupiah. Yuk, mari kita mulai investasi sukuk retail. Investasi rakyat penuh manfaat.